Baik, kita lanjutkan. Kalian sudah paham mengenai pengertian pengelolaan sumber daya air dan juga pengelolaan sumber daya air yang terpadu itu maksudnya bagaimana gitu ya. Nah, kita sekarang berbicara terkait pilar-pilar pengelolaan sumber daya air terpadu. Ada 5 pilar. Yang pertama, konservasi sumber daya air, kemudian pendaya gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir sistem informasi sumber daya air. Kita akan bahas satu per satu. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Selanjutnya, pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dengan mempertimbangkan mengutamakan pendayagunaan air permukaan yang berada di luar kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, mengutamakan fungsi sosial dengan prinsip pemanfaatan air, membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Diselenggarakan secara terpadu dan adil dengan mendorong pola kerjasama antar sektor, antar kelompok dan wilayah, serta melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya, pilar pengendalian daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau bencana terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini antara lain yang kalian bisa tahu berupa kejadian banjir, ya kan? Erosi tanah dan sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, tanah ambles, perubahan sifat dan kandungan kimia biologi fisik dalam air, intrusi air laut, dan perembesan pada tempat yang tidak diinginkan. Pengendalian daya rusak air ini dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, serta air hujan dan air laut yang berada di darat. Diutamakan pada upaya pencegahan pastinya, melalui perencanaan pengendalian yang disusun secara terpadu dan menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air dalam pola pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Pilar keempat, pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sumber daya air juga membutuhkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus berperan aktif dalam program-program pemerintah akan pengelolaan sumber daya air
dan menjaga kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah maksud saya, itu juga menyelenggarakan pemberdayaan pada para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kelompok masyarakat atau prakarsa sendiri juga dapat melakukan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sumber daya air yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pendampingan. Pilar terakhir adalah pilar sistem informasi sumber daya air. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air terpadu, peranan data dan informasi sangatlah esensial, di mana data yang berkualitas dan lengkap merupakan aset pengelolaan sumber daya air yang merupakan komponen terpenting dalam analisis untuk upaya pengambilan keputusan. Sistem informasi sumber daya air dalam hal ini merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan informasi sumber daya air ini harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Dalam hal ini juga termasuk kalian yang mau punya TA, tugas akhir terkait sumber daya air. Dalam pengelolaannya, sumber daya air ini didukung oleh suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data dan informasi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang, pemerintah telah menyediakan sistem informasi sumber daya air bagi semua pihak yang membutuhkan informasi terkait sumber daya air. Kementerian PUPR juga telah membangun berbagai sistem informasi sumber daya air, baik sistem yang berbasis standalone maupun sistem yang sifatnya berbasis online. Sistem-sistem tersebut mampu menyajikan informasi atau data-data terkait sumber daya air, walaupun tidak secara keseluruhan. SISDA, sistem informasi yang ada di PUPR misalnya pada umumnya, mampu menyajikan data secara tabular juga spasial sehingga memudahkan kalangan eksekutif dalam membuat kebijakan terkait SDA. Informasi sumber daya air yang dimaksud juga dalam hal ini berupa informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Semoga kalian paham terkait dengan pilar pengelolaan sumber daya air terpadu ini. Apabila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Sebagai bukti kehadiran, saya ingin bertanya, kalau pencemaran air itu kan masalah aktual yang sedang kita yang sering kali kita punya ya dalam pengelolaan sumber daya air, pencemaran air. Kalau kita mendefinisikannya sebagai masalah umum, pencemaran air ini masuk krisis apa dan krisis apa ya? Silahkan dijawab di bukti kehadiran. Terima kasih, jawabnya di private comment-nya aja ya, jangan lupa di return. Atau nanti kalau tidak saya buat Google Doc aja deh, kalau biar kalian nggak bingung, silahkan diketik di Google Doc-nya. Terima kasih, silahkan jangan lupa dilanjutkan ke video-video terkait pengelolaan sumber daya air terpadu di pertemuan 3.